Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Hoki Keris. Kali ini kita akan membabar mengenai filosofi dari sebuah dapur tombak Korowelang dan juga sebuah dapur keris Sangkelat dengan Abah Budi. Monggo Abah Budi. Kita jawab aja. Nggih. Pak, ini kan gini, Pak. Banyak orang itu yang menanyakan dalam artian itu keris yang tombak yang Korowelang itu, jenis tombak Korowelang itu yang sebenarnya itu seperti apa, Pak? Ciri-cirinya tombak Korowelang itu. Tombak Korowelang itu ciri khasnya luk 13. Jadi yang dikatakan tombak Korowelang itu luknya 13. Kalau luk 11 itu ada yang mengatakan dapur Citro. Korowelang itu mempunyai ciri. Dikatakan Korowelang itu kan koro itu kan seperti sampai ngerti sayuran koro, sayur koro, tumbuhan koro yang kayak kacang-kacangan itu jenis kacang-kacangan. Yang warna hijau. Nah, itu kan koro kan. Nah, welang itu kan dari kata ulo welang. Nah, jadi dia seperti buah koro, sekilas kayak buah koro dan welang, dan seperti ulo weling kalau orang Jawa bilang. Nah, karena dikatakan dia ini adalah identik dengan koro dan ular welang, makanya bentuknya seperti ular. Nah, dikatakan koro welang, cirinya ya fisiknya itu memang seperti ular. Nah, ini gilik, orang Jawa bilang gilik atau bulat. Kelentang ya. Kalau kelentang kan kotak kan, dia kan gilik bulat. Dan kalau dilihat sekilas kan seperti kalau orang Jawa bilang sarpo ngelangi atau sarpo lumampah. Sarpo itu ular. Jadi kalau diginikan, gaya imajiner kita akan mengarah bahwa ini seperti seekor ular yang sedang berenang. Nah ini karena apa? Kebanyakan kan orang-orang itu kalau sudah luk 13 semuanya dianggap Korowelang. Salah satu contohnya. Salah contohnya kan ini. Nah ini kan ada sapitnya. Nah ini bukan Korowelang. Kalau Korowelang dia tidak ada sapitnya. Nah bisa didekatkan di layar kan bisa. Kalau ini perbedaannya gimana, Pak? Ini maksudnya masuk dapur tombak apa ini, Pak ya? Citro. Nah jadi ada kayak sapitnya. Itu bukan Korowelang. Nah, ini dapur Citro biasa ya. Ya tapi orang-orang menganggap ya itu dianggap Korowelang. Nah kalau dikatakan Korowelang ya, nah bisa didekatkan di layar. Nah ini yang dinamakan Korowelang karena memang sekilas dilihat, nah ini seperti ular kan. Nah ini dapur-dapur yang bercirikan tombak Korowelang itu seperti ini ya. Seperti yang dijelaskan sama Abah Budi tadi. Jadi makna filosofi dari tombak Korowelang ini tuh seperti apa? Seperti apa ya, Pak? Ya, Korowelang itu, dapur Korowelang itu para sesepuh leluhur dulu itu menganggap bahwa tombak Korowelang itu untuk tolak bala. Makanya ada pusaka di beberapa kabupaten seperti Tulungagung. Itu pusakanya tombak Korowelang. Biasanya kalau ada pagebluk atau wabah itu biasanya diarak. Dalam riwayat juga Panembahan Senopati itu juga punya tombak Korowelang. Kemudian Adipati Banyumas itu dulu juga punya tombak Korowelang. Jadi sebagai pusaka andalannya. Pusaka andalan. Nah, dalam sejarah pewayangan, cerita pewayangan Semar Bangun Kayangan, itu kan Kiai Semar kan mengundang Pendowo sama cantrik-cantriknya termasuk Petruk, Bagong, Gareng. Itu disuruh datang ke Karangkedempel apa sih pedepokannya Semar itu untuk membawa 3 pusaka, Kolowelang, kemudian Tunggul Nogo, dan satunya lupa saya, Pasopati kalau tidak salah. Kalau salah mau dikoreksi. Nah salah satunya adalah tombak Kolowelang. Ada yang bilang Kolowelang, ada yang bilang Korowelang. Kalau Korowelang itu dapur, tapi kalau Kolowelang itu nama Kanjeng Kiai Kolowelang. Sebutan ya, sebutan itu Korowelang. Nah ini kan, ini Korowelang itu seperti ini, luk 13, ininya gilik atau
melingkar bulat, enggak kotak, enggak seperti yang ini ya. Nyeper. Nah, enggak modelnya seperti ini ya. Nah, enggak seperti itu. Jadi ada perbedaannya guys. Ada perbedaannya. Ini yang dipegang sama Bu Budi ini yang korowelang. Kalau yang ini yang dapur citro. Jadi bukan kepastian dari dapur tombak korowelang. 13 korowelang bukan, ada ciri-cirinya. Kan seperti ular. Kalau dilihat gini kan seperti ular. Ekor. Nah, seperti ular. Ular yang sedang berjalan. Kalau itu kan nggak seperti ular. Beda. Malah kayak kadal. Beda. Mulanya dari edukasi ini teman-teman, mudah-mudahan para pencinta Tosan Aji dimanapun kalian berada, ada hikmah yang bisa diambil dari jenis-jenis dapur tombak korowelang. Jadi perbedaannya tadi sudah dijelaskan sama Pak Budi. Nah ini juga udah ada sapitnya, sama. Kalau anu Pak ya, istilahnya kalau tangguhnya yang satu dengan yang lain ini apa berbeda Pak ya? Antara ini sama ini berbeda. Berbeda. Kalau ini masuk era-era Kartosuro. Yang ini Kartosuro gitu. Ya. Kalau yang ini Kartosuro. Kalau itu sama itu estimasi Mataram bisa masuk Kartosuro, bisa masuk era-era Amangkurat. Nah, ini yang jenis-jenis bisa Kartosuro juga, cuma beda, mungkin beda empu. Sama itu juga bisa masuk Kartosuro. Ini yang membedakan Pak ya? Yeah. Pada prinsipnya sih sama, doa yang ditanamkan sama tombak korowelang itu sebenarnya kan bukan untuk perang. Tombak kalau perang itu tombak yang lurus, yang besar, yang kuat. Nah itu yang untuk perang. Kalau yang tombak-tombak seperti ini biasanya memang untuk ya jaga rumah, untuk kayak tadi sebagai sarana dan prasarana Pak Kebluk. Ya itu. Kalau untuk perang ya mana mungkin perang pakai tombak blok gini, ya kelamaan. Nggak bisa menatas baju zirah. Kalau untuk tombak Pak ya, tombak itu kan kadang ada yang metuk iras, kadang ada yang nggak metuk. Maknanya dari metuk iras dan nggak metuk itu maksudnya apa ya? Kalau metuk iras itu pada sebenarnya kan nyawiji, jadi dia jadi satu, memang tidak lepasan. Langsung. Sedangkan kalau metuk copotan kayak gini, masing-masing empu juga punya daya kreativitas, daya imajiner, daya ya empu dulu kan juga nggak beda jauh sama kita. Kita juga mempunyai istilahnya makna apa yang akan dibuat dalam sebuah pusaka. Kalau ini kan metuk copotan. Sebenarnya metuk copotan juga bagian dari besi dia sendiri kan. Pada saat masih berupa kodokan, berupa bahan kan dipotong, dijadikan metuk, dimasukkan dalam besi. Jadi simbol cincin itu. Simbol lingga dan yoni kan sebenarnya. Dikatakan pesi itu kan burung. Nah wong Jawa ngarani pesi kan manuk, Lah ini kan wedokane, ini lanangane wedokane. Jadi antara lingga yoni bisa dikatakan sebagai simbol itu, lingga dan yoni bisa dikatakan sebagai nyawiji. Jadi dikatakan itulah. Kalau yang iras itu memang beberapa pendapat beda-beda sih. Dikatakan metuk iras itu sebagai penyatuan yang tidak terpisah. Itu yang maknanya seperti itu. Terus biasanya metuk iras itu kan kalau tombak-tombak yang kebanyakan, nah kayak ini kan metuk iras. Nah ini kan metuk iras juga, bukan metuk copotan kan. Langsung. Ini kan langsung. Nanti kayak yang terdapat pada keris ya. Keris kan juga sama, ada yang gonjo iras, ada yang bilang kalau yang gonjo iras itu empu yang masih istilahnya awal-awal membuat pusaka. Ya, jadi dia belum dalam tanda kutip ya, belum lihai membuat keris, sehingga empu yang baru belajar itu menggunakan metuk iras. Tetapi ada juga tidak selamanya kalau yang metuk iras adalah empu yang baru belajar. Ada yang memang punya filsafat sendiri bahwa metuk iras itu timbul penyatuan yang kuat, tidak terpisahkan. Seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya guys tentang suatu tombak korowelang tersebut yang dibabat oleh Abah Budi. Salah benarnya karena kita jadi keris itu kan tidak ada
pakem sendiri tunggal itu tidak ada. Ada beberapa pendapat. Rujukannya memang Serat Centini. Serat Centini yang membawa padungan. Nah, padungan itu kan di situ pun tidak ricikannya juga enggak. Jadi ada yang menurut Serat Centini, ada yang menurut kitab Padungan Pakualaman, ada yang itu banyak literatur keris. Tapi kan semua itu kan tujuannya kan tetap kita tuh nguri-nguri budaya. Wong Jawa ojo lali Jawane, guys. Ngono lho, guys. Wong Jawa ki jiwa ingkang kajawi. Kalau sudah belajar Jawa, iku wis belajar jiwa, wis enggak belajar fisik. Tapi belajar halusan. Ibaratnya kan mengkaji diri. Halus. Kalau untuk yang sengkeletnya, Pak, ini Amit Nun Sewu, monggo dibapar, Pak. Kalau sengkeletnya, kalau keris sengkelat itu kan saka tembung sengkeling ati. Sengkel itu apa ning arane yo dongkol apa ati. Unek-unek. Nah, unek-unek. Makanya ada yang mengatakan cirinya kan lu 13. Lu 13 kembang kacang, lambe gajahe siji. Sogokannya rangkep. Kalau dia lambe gajahe loro parung sari. Kalau nggak ada sogokan kan ada yang mengatakan orolan. Ada yang mengatakan sabuk tampar. Nah, kalau sengkelat itu jangkep rinciane. Ada kembang kacang, lambe gajah satu, jalen termasuk jalen, greneng, terus sogokannya rangkep. Nah, Luk Sengkelat itu Luk 13. Bahwa orang Jawa dulu itu ada numerologi lah istilahnya. 13 itu lelaku tertinggi dalam sebuah lelaku spiritual orang Jawa. Kenapa 13 itu tertinggi? Dari 1 itu Gusti Pangeran, yang 3 itu lahir, urip, mati. Nah, 1 dan 3. Makanya dikatakan bahwa Lu 13 itu laku tertinggi. Saka tembung siji ambek telu, siji iki Gusti Pangeran, telu iku urip, lahir, urip, mati. Nah, makanya dikatakan laku tertinggi di spiritual orang Jawa. Dan itu juga selalu berkesinambungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pawiling. Jadi orang megang keris itu orang terus wah itu doyone gini. Kita jangan belajar daya dulu, kita belajar filsafat mana dan besi. Nah, setelah itu baru kita, karena kalau belajar doyo, belajar angsam itu kan abstrak. Tidak semua orang bisa. Seorang insinyur pun sama jenengan sampean yang itu pun akan melihat dari sudut mistik, goib, lenek atau esoteris pasti beda. Oh, ini energinya di sini. Mungkin orang yang sana merasakan energinya di sini. Nggak akan sama. Nggak akan sama. Tiap orang beda. Tapi yang pasti kalau koleksi keris seperti ini, ya besi, garap, sepuh, utuh. Kalau niat kita koleksi yang keris lama, kalau yang keris baru ya itu sudah bicara pelestarian budaya. Biarlah keris yang sepuh ini jadi prasasti kita simpen. Yang namanya melestarikan itu kan reboisasi. Kalau hutan jati, hutan ditebang harus tanam kembali. Jadi pakai generasinya nanti. Nah, namanya melestarikan itu kan yang sudah tidak ada diadakan lagi, yaitu melestarikan. Kalau ini bukan melestarikan tapi menjaga. Jadi kita jaga yang sepuh. Kalau melestarikan, ya kita gali yang muda-muda, empung-empung muda di Madura, di Solo, di Makassar. Jadi karyanya itu bisa berkembang sebagai generasi kan ke depan. Sudah diakui UNESCO kalau ini punya warisan asli Indonesia. Nah, ini dapurnya Sengkelat Luk 13. Amin. Ini dapur-dapur Sengkelat. Ada beberapa contoh Sengkelat. Jadi maknanya tadi dari keris Sengkelat itu istilahnya satu itu kita mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiganya tadi tentang lingkup lahir, urip, mati. Nah, jadi istilahnya itu kita itu tidak akan jauh dari 3 hal tersebut. Dan jangan lupa dan selalu kita itu bertawakal ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Keris ini sebagai filosofi loh guys, tapi dalam. Lek mek sekedar belajar esoteri, iku ngko ae. Tapi kita belajar mengenai filsafatnya. Dari segi fisik ini dia menceritakan sesuatu, gambaran kan Pak. UNESCO kan mengakui bahwa ini adalah warisan asli Indonesia non bendawi. Jadi bukan bendane Mas. Kenapa?
kalau benda, Amerika bisa bikin kayak gini, modelnya Jepang bisa bikin, tapi dia tidak tahu maknanya. Kalau kita kumpul kayak batik, batik ini Jepang bisa bikin, Malaysia bisa bikin, semua bisa bikin. Tetapi kan apa sih maknanya batik itu? Yang dibuat tadi. Makanya itu diakui oleh UNESCO ini sebagai warisan dunia asli Indonesia, non berdayanya. Kalau mengenai pamor ini, pamor apa ini, Mas? Kalau ini pamor pendaringan kebak. Ini ya pendaringan kebak. Ada yang kelengan. Nah, itu bisa disampaikan juga pamor kelengan. Ya, ini ku keleng itu. Nah, ada 2 sengkelet dan beda pamor, guys. Beda pamor. Kalau ini pendaringan kebak. Pendaringan itu ada beras. Kebak. Nah, kalau ini keleng. Nah, jadi keleng itu bukan tanpa pamor, ya ada pamor tapi minimalis. Dia dominan hitamnya ya. Ini juga simbol. Katanya ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau keleng itu simbol hening. Nah, nyawiji menungso mring gustine. Jadi simbol keleng atau hitam legam. Misterius. Nah, ada yang mengatakan pengawak wojo, ada yang mengatakan keleng. Tapi namanya keleng tidak ada pamornya, karena pakemnya keris itu tetap ada pamornya, entah itu serambut, nah itu tipis-tipis. Nah, beda dengan yang jenengan pegang ini. Ini full. Ada lagi yang tadi yang satunya tadi full kebak pamor. Ini besinya hijau. Termasuk yang ini gitu. Ya, itu kan kebak pamor. Hampir sama dengan yang jenengan pegang tadi nih, Pak. Ya. Amit mau buat Bapak. Ini kan ciri-ciri keris sengkelat kan nyeluknya 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini kembang kacang, lapi gajah 1, jalan 1. Ini rodonya, ini sogokan, rangkong. Nah, ini ciri khas keris sengkelat. Saya juga sih parung sari. Kalau parung sari kan lampi gajahnya 2. Kalau untuk jenis nih, Bang, sami-sami istilahnya sama-sama keris-keris sengkelat, tapi untuk mengenai Tangguh jelas berbeda ya. Berbeda karena setiap era kerajaan. Jadi seorang raja itu mempunyai empu. Mohon maaf, empu itu bukan hanya membuat keris. Orang kan salah persepsi kok. Seorang raja, seorang pemimpin itu punya penasehat spiritual, punya penasehat pusaka, punya penasehat tata negara, punya penasehat konveksi, ahli konveksi baju. Jadi khusus. Orang dulu namanya empu. Nah, seperti empu prapanca, dia kan tidak bikin keris. Dia kan ahli sastra, empu panca. Kemudian ada empu barada. Itu bukan empu keris. Ada yang empu untuk khusus membuat baju raja. Itu namanya empu. Dulu empu, sekarang namanya profesor. Ahli dalam bidangnya. Nah, itu loh. Secara era modern tadi. Nah, makanya setiap raja mempunyai empu, dan empu itu mempunyai daya fantasi, imajiner, daya kreasi, sehingga mempengaruhi bentuk keris. Mereka mempunyai idealisme, misalnya seperti Sultan Agung. Saya punya keris, saya tidak mau seperti era Singosari, tidak mau seperti era Majapahit. Saya maunya seperti era Singosari. Nah, akhirnya bentuknya, karakternya seperti Singosari. Mataram era Sultan Panembahan Senopati, empunya menyesuaikan kemauannya raja. Aku tidak mau keris gaya-gaya Singosari, aku mau seperti keris gaya Majapahit. Nah, akhirnya empunya bikin seperti itu. Itu kan merupakan suatu ciri khas dan ikon bagi sang raja. Dan raja pun bangga dengan buatan keris empu di eranya. Dia tidak mau meniru, istilahnya meniru lah. Akhirnya makanya kenapa saya bilang melestarikan keris baru itu tidak jelek, karena toh ini dulu juga baru di zamannya. Panembahan Senopati, Sultan Agung, bla bla bla, dia bangga dengan karya empunya saat itu. Nah, masa kita sekarang tidak bangga dengan empu saat ini? Kan banyak empu di Madura, banyak di Blitar ada, di Malang ada, Solo ada, Jogja ada, Sulawesi ada empu. Panre kalau di Sulawesi namanya panre.
tiap daerah tadi beda dalam hal penyebutan gitu. Jadi rekan-rekan, yang bisa diambil dari ulasan Abah Budi ini mudah-mudahan ada manfaat. Jadi istilahnya kita punya keris sepuh tetap kita untuk selalu lestarikan, tetap kita simpan. Tapi untuk generasi berikutnya atau generasi-generasi yang baru itu juga wajib kita lestarikan. Jadi keris itu tidak ada yang nggak baik, semua itu baik. Tinggal gimana kita menyikapinya, tinggal gimana kita melestarikannya. Ngoten nggih, Bapak nggih. Mungkin Abah ada pesan-pesan yang disampaikan untuk para regenerasi muda yang sekiranya cintailah budaya tanah airmu, jangan lupakan adat istiadatmu. Monggo Pak, jenengan paringi. Enggak, kan sekilas itu sambil ngopi ya. Iya Pak. Salah ada yang itu. Jadi keris itu kan identik dengan klenik, identik dengan yang hal-hal yang berbau mistis. Nah itu yang membuat distorsi budaya, sehingga generasi sekarang kayak opo sih nyimpen keris, enak nyimpen Ninja, enak nyimpen PS5 atau Xbox. Nah, karena memang gitu dari awal sudah mengalami distorsi budaya. Bahwa keris ini karya leluhur yang sangat luar biasa. Dari tekniknya pembuatan, pemilihan bahan, zaman dulu belum ada laboratorium. Nah, kalau sekarang sudah ada laboratorium, gampang. Mencampur. Ini besi, ini logam dicampur dengan ini baja dan nikel. Kalau sekarang kan ada laboratorium. Kalau dulu kan tidak ada. Sekarang ada tungku pemanas atau insinerator, nama bahasa kerennya, dengan suhu sekian derajat bisa diatur. Prosesnya lebih cepat. Nah, dulu kan tidak ada. Nah sekarang dipikir kalau hanya sebatas ubupan, kalau istilahnya kan ubupan kan api kan, nah itu berapa derajat. Sedangkan orang dulu belum ada, istilahnya kalau sekarang kan ada gerinda, ada bor, ada apa, dulu kan belum ada, masih minimalis. Sudah bisa membuat benda budaya seperti ini, kan luar biasa. Nah kan itu, nah itu dari segi fisiknya saja, belum dari segi yang lain. Kita tidak bisa lepas dari mistis mas, karena pembuatannya itu kan melalui ritual ya. Jadi dari sang empunya jadi dia puasa dulu, terus milih bahannya nggak sembarangan. Kemudian membuatnya juga, kalau orang Jawa kan ngitung dino. Ngitung dino, kalau ada yang ngarani keblake bae sing kompone tahun ini sing weton, nah kan macam-macam kan. Nah, dari prosesnya aja sudah melalui proses seperti itu. Kan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Nah, itu yang patut kita lestarikan, kita jaga. Kemudian belum yang filsafatnya. Oh, diarani keris iki, ternyata gini. Keris ini bukan hanya suatu simbol warisan budaya saja, bukan. Tapi di situ ada pembelajaran, message, ada pesan, ada broadcast. Ada broadcast pesan menyebar itu. Bahwa keris itu maknanya gini. Oh, sempurnane wong diarani sempono, sempurnane ngono. Lho 9, jadi ngomong nek Bapak Nuwo Songo, bolongan Nuwo Songo, cakep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang mengatakan keris Pandhawa Sinarita, Luk 5. Nah, itu macam-macam. Ada 114 atau 100 berapa dapur keris. Ya, kebetulan ya mungkin kalau udah hafal satu persatu sih, kalau digelar gini ya ngerti. Cuma kalau detail itu dikatakan lo kebulajer misalnya lurus ya, kebulajer itu kan selama ini kan beredar kebulajer itu kerisnya petani. Enggak, namanya kebulajer itu kebo itu binatang yang siji pekerja keras, ulet, paling nurut di gendorone. Kebo itu bisa urip ning ketiga karo banyu, luwih seneng meneh ana banyu iso bopak. Itu simbole kebo. Lah terus apa? Ya dikatakan bahwa band karakter seperti inilah yang mempunyai keris kebo apa? Sregep nyambut gawe, semangat, kerja keras, patuh pada pimpinan, umaro, ulama, lajer itu lurus. Nah, jadi orang kok riwayat Raja apa Sultan Agung kalau nggak salah itu punya terus kebulajer juga. Terus brojol. Orang ngarani brojol itu katanya untuk dukun bayi. Ya bukan, brojol itu kan sesuatu yang keluar dengan gampang. Brol, dimudahkan segala niat, usahanya, niatnya, atau
bla 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 lah sebenarnya. Brojol, terus tilam. Tilam sari, tilam ubi, tilam itu kan ploso, lemeh. Tikar. Jadi kita hidup itu mampu untuk memberi tempat, memberi ruang pada orang lain. Jadi tempat sharing, tempat nasihat, ngomong. Kados sing ngeten iki, Pak. Kados sing ngeten iki. Itu istilah. Banyak jalak. Jalak sangu tumpeng, jalak ngore ya. Jalak itu kan binatang. Yang oceannya itu kita tunggu menghibur orang. Ya kan jalak sangu tumpeng ning ndi-ndi iki nggowo tumpeng. Gak kuwatir kentekan sandang pangan. Bekal iku wae. Bekal. Macam-macam wae, Mas. Ono sing megantara. Mega iku langit, antara iku wombo. Jadi terus megantara iki sing duwe iku ben atine iku jembar, lapang hati. Ya kan? Ono sing ngarani megantara iki lho pitu, mergo langit sapitu. Itu berpendapat bahwa di atas langit itu masih ada langit. Jadi kita tidak boleh sombong, takabur, tawakal. Harus pakai. Oh meneh, akeh wis jangkung, lho telu, jinangkung, jangkung macam-macam. Saat ini ngeten Mbak, monggo sampean paringi wejangan atau sampean paringi istilahnya pesan-pesan untuk generasi muda Pak. Ya. Biar nanti yang melihat ini dalam artian untuk memiliki suatu benda pusaka ini biar nggak minder, nggak gengsi istilahnya. Sebenarnya banyak di kalangan masyarakat itu yang mempunyai pusaka. Cuma mereka kan masih tabu, dianggap syirik. Nah, bahwa syirik itu kan bukan dari bendanya, tapi apa yang dipikirkan kita itulah. Jangankan kok keris, bahwa kita merasa bahwa kita aman, sudah punya senjata, sudah punya pistol, sudah punya ketepil. Salah satunya juga syirik. Iya, loh. Karena bergantung itu tadi. Nah, sekarang jangankan kok kerja manungnya sampean, manungnya aja gak halal ambek bojone kan ya apik. Tapi nek jajan ini kan keliru. Wis angel lah. Di ecer manungnya lah. Sama persis juga gitu. Kita kalau selama pandangan kita bagus, keris ini tidak dituhankan, tidak mengandung unsur gini-gini. Dia memang punya energi ya, untuk generasi sekarang. Dia memang punya energi. Kenapa? Energinya energi aktif, potensial, energi potensial. Penempaannya aja dengan demikian, pemanasan sekian derajat, belum energi doanya, itu kan energi kan. Nah itu yang kita istilahnya diuri-uri. Jadi jangan menganggap kalau keris itu wah identik dengan, ya memang ada sisi mistisnya, karena proses membuatnya kan juga mistik. Tidak dipungkiri dia Pak. Mistik itu dari kata mistikos, bahasa Yunani yang artinya itu tersembunyi. Nah memang buatnya kan empuk nggak, dia kan pelaku kan harus dia sama Tuhannya. Ada ritual khususnya. Nah, malah dikatakan mistis dari kata mistikos bahasa Yunani, artinya rahasia, tersembunyi. Jadi untuk rekan-rekan di luar sana, para generasi muda, ya paling tidak punya keris itu tuh kebanggaan lah. Nenek moyang kita dulu pernah jaya membuat suatu produk kreasi yang sedemikian hebat. Metalurginya bagus, filosofinya bagus. Nah itu aja dulu. Kalau untuk generasi muda dipamerkan. Damaskus punya pedang, Jepang punya samurai katana atau gunto. Nah, Viking juga punya pedang, kita punya keris. Nah kan. Jadi gini loh guys, ojo isini sih wong lanang lek nyekel keris itu tambah ganteng, tambah wibawa ning mancer ngatose kan ngoten. Mas sekarang kan lebih wibawa naik ninja daripada bawa keris. Cuma kan nek keris ini kan kadosnya ngeten, Pak. Ninja gak ada doanya. Nah ini kan ada doanya. Kalau kita datang ke kiai, ke ustadz, ke dukun, aku minta pelarisan, aku minta pengasihan, air didoai. Begitu kita minum, wes entek kan air ini kan gelasnya kan kosong. Nah nanti keris, selama masih ada ini kan doa didoai dulu kan. Tak dongakno sing duwe keris kok rabian. Misalnya kan. Lah, selama keris ini masih ada, berarti doanya kan masih aktif. Sampai kapanpun. Sampai anak turun gitu Pak. Iya. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Budi ini mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari para regenerasi muda untuk selalu melestarikan budayanya, yaitu tosan aji atau keris. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Lek Jawa dudukno Jawamu, dudukno adab asamu, junjungan para leluhurmu sing biyen. Dari sini saya Hoki Keris
kita akhiri edukasi dengan Abah Budi. Mudah-mudahan kedepannya ada waktu senggang lagi kita akan membabar keris-keris yang lainnya. Oke, monggo. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu. Semangat terus para pencinta Nusantara di seluruh Nusantara. Sarang ini.